Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita pada saat ini bersama mendengar suara kebenaran firman Tuhan melewati kitab Amos pasal 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Sebelum kita bersama mendengarkan akan firman Tuhan saat ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Karena saat ini kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap firman yang Engkau sampaikan adalah hidup dan berkuasa untuk mengubahkan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami memohon kehadiran Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami. Berikan kami pengertian yang benar akan isi hati-Mu melalui bagian dari firman yang akan kami dengarkan. Mampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku dalam firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada saat ini, supaya setiap kata yang keluar bukan berasal dari hikmat manusia, melainkan dari kuasa-Mu itu sendiri. Bimbing kami agar melewati firman saat ini, kami boleh mengenal Engkau lebih dalam sebagai Allah yang adil, namun penuh belas kasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amos pasal 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 diberi judul bagi kita, Menyesalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar seseorang berkata, Tuhan tidak pernah berubah? Ya, itu benar. Dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-6, Tuhan sendiri berkata, Aku Tuhan tidak berubah. Namun dalam bacaan kita hari ini, dalam Amos pasal 7 ayat yang ke-3 dan pasal yang ke-7 ayat yang ke-6, dikatakan, menyesalah Tuhan. Apakah Tuhan bisa menyesal? Apakah Tuhan berubah pikiran seperti manusia? Apa arti penyesalan Tuhan dalam ayat ini? Hari ini kita akan menggali bersama apa yang dimaksudkan dengan menyesalah Tuhan dan apa maknanya bagi hidup kita. Kita akan belajar tentang kemurahan hati Tuhan, peran doa syafaat, dan tanggung jawab kita sebagai umat-Nya. Bapak Ibu Saudara, kitab Amos adalah kitab nubuat yang keras, menyampaikan teguran Tuhan kepada umat Israel yang hidup dalam ketidakadilan dan kemunafikan. Namun dalam pasal 7, suasananya menjadi sangat pribadi. Di sini Amos mendapat 3 penglihatan hari ini. Dan kita boleh fokus pada 2 yang akan diperlihatkan bagi kita. Yang pertama, penglihatan belalang. Bisa kita lihat pada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Tuhan memperlihatkan kepada Amos bahwa ia hendak mengirim belalang yang akan memakan habis hasil tanaman sesudah raja memungut pajak panen pertama. Ini berarti kehancuran total bagi rakyat biasa. Amos berseru, "Ya Tuhan Allah, ampunilah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Ia begitu kecil." Dan ayat yang ketiga berkata, "Maka menyesalah Tuhan karena hal itu. Tidak akan terjadi," firman Tuhan. Yang kedua kita melihat penglihatan api pada ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Tuhan memperlihatkan bahwa ia hendak menghakimi dengan api yang menghanguskan air samudra raya. Simbol kekuatan dan sumber kehidupan. Sekali lagi Amos berseru, "Berhentilah kiranya ya Tuhan Allah. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Ia begitu kecil." Dan ayat yang ke-6 berkata, "Maka menyesalah Tuhan karena hal itu." Hal itu pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Makna menyesalah Tuhan di sini dalam bahasa Ibrani kita boleh melihat artinya adalah nacham.
yang juga berarti berbelas kasihan, merasa iba, atau mengubah rencana karena kasih. Ini bukan berarti Tuhan salah, lalu harus memperbaiki diri seperti manusia. Melainkan ini menunjukkan bahwa yang pertama, Tuhan bukan Allah yang kejam dan dingin. Ia mendengar doa syafaat umat-Nya. Dan yang kedua, Tuhan merespon hati yang berseru. Amos berseru bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk bangsanya. Dan yang ketiga, Tuhan menunjukkan kemurahan-Nya, bahkan ketika hukuman sudah ada di depan mata. Ini adalah gambaran Tuhan yang adil, namun juga penuh kasih. Ia Allah yang berdaulat, namun peka terhadap seruan doa, tangisan pertobatan umat-Nya. Hari ini kita bersama belajar, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Tuhan mendengarkan doa syafaat. Amos berdoa dengan hati yang hancur bagi bangsanya. Kita pun dipanggil untuk mendoakan sesama, gereja, dan juga bangsa. Doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh bisa mengubah situasi. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yang kedua, Tuhan bukan hanya hakim, tapi juga Bapa. Jika kita hanya melihat Tuhan sebagai hakim, kita akan takut. Tapi jika kita melihat Dia sebagai Bapa yang adil dan penuh kasih, kita bisa datang kepadanya dengan hati yang remuk. Menyesalnya Tuhan adalah cara Alkitab menggambarkan bahwa Tuhan mau mengampuni. Ia rela menunda bahkan membatalkan hukuman ketika ada pertobatan. Yang ketiga, masih ada waktu untuk berbalik kepada Tuhan. Jika Tuhan saja bersedia menunda hukuman karena satu suara, yaitu suara Amos, betapa besar kasih-Nya kepada gerejanya saat ini. Tapi jangan kita menyia-nyiakan waktu kemurahan ini. Tuhan yang menyesal adalah Tuhan yang memberi kesempatan. Tapi kesempatan itu tidak selamanya. Dan yang keempat, kita dipanggil untuk peduli dan berdoa. Amos tidak bersikap acuh. Ia tidak berkata, itu salah mereka. Biar mereka tanggung akibatnya. Ia berseru karena ia mengasihi bangsanya. Kita pun dipanggil untuk tidak apatis, melainkan membawa penderitaan dunia ini ke hadapan Tuhan di dalam doa. Bagaimana kita menanggapi Tuhan yang menyesal? Tuhan tidak berubah dalam kasih dan keadilannya. Namun Dia rela menunda hukuman ketika ada yang berdoa dan berseru. Apakah kita mau menjadi seperti Amos? Apakah kita percaya bahwa Tuhan masih mendengar? Dan apakah kita siap untuk hidup dalam pertobatan dan mendoakan dunia ini? Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan kita menunda untuk datang kepada Tuhan. Jika hari ini kita mendengar suaranya, maka jangan keraskan hati kita. Tuhan yang menyesal adalah Tuhan yang memberi kita kesempatan kedua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kembali kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan penuh belas kasihan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang mendengar doa kami. Terima kasih karena melewati firman-Mu hari ini, kami melihat kasih dan keadilan-Mu. Kami belajar bahwa Engkau tidak tinggal diam terhadap dosa, namun Engkau juga murah hati dan panjang sabar. Ampunilah kami Tuhan, bila kami selama hidup acuh tak acuh, tidak peduli terhadap keadaan sesama dan bangsa kami. Bangkitkan dalam kami hati seperti Amos, yang berseru dan berdoa bagi orang lain. Ajari kami untuk tidak hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, tapi juga keselamatan komunitas kami, gereja kami, dan bangsa kami. Terima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, melewati kuasa Roh Kudus, agar kami dapat hidup dalam ketaatan dan membawa kasih Kristus di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.